Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2281 sampai bab 2290. Dia meraih buku itu dengan mantap dan melanjutkan membaca setelah menjilat jarinya. Geralt tidak tinggal diam. Sebagai gantinya, dia membersihkan meja batu, berjalan ke rak buku sebelumnya, dan mulai mengobrak-abrik. Sementara itu, di keluarga grup, di bawah instruksi kepala pelayan, rekaman sistem pengawasan selama seminggu terakhir diperiksa. Di mana Geralt? Lucien melirik rekaman itu dan berbalik untuk bertanya kepada kepala pelayan di belakangnya. Tuan Geralt keluar sebagai ibu ini, mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki sesuatu. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari untuk kembali, kata kepala pelayan. Di mana pemuda yang datang bersamanya? Lucien bertanya. Di ruang tamu. Namun, pria ini memiliki suasana hati yang sangat baik. Dia tidak makan 3 makanan yang dikirim kepadanya hari ini. Dia hanya meminta beberapa gelas air dari para pelayan, kata kepala pelayan. Kurasa para petinggi dari Weston pasti menekannya untuk mengeluarkan Lindsay dari Yanam dengan selamat. Tetap saja, dengan informasi yang kita miliki sekarang, apalagi menyelamatkannya, kita bahkan tidak tahu siapa yang menculiknya dan di mana dia berada. Lucien meletakkan tangannya di atas meja dan menghela nafas. Tuan, haruskah kita meminta bantuan atas nama Anda dari beberapa keluarga dan konsorsium yang dekat dengan kami untuk menyelidiki apakah ada kasus penculikan atau situasi aneh baru-baru ini? Meskipun kepala pelayan telah bekerja di bawah perintah, dia telah memikirkan bagaimana menyelesaikannya masalah sepanjang waktu. Anda pergi dan tangani atas nama saya. Lucien mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya sebentar, dia segera berkata, baiklah, pergi dan panggil agen pasukan khusus. Karena Geralt tidak ada di sini, biarkan dia melihat rekamannya. Tidak masalah. Kepala pelayan menjawab dan segera pergi. Setelah beberapa saat, Aiden mengetuk pintu dan masuk. Wajahnya sangat muram. Dia belum menerima berita apapun tentang Lindsay selama 2 hari ini. Dan dia bahkan curiga Lindsay telah terbunuh. Kamu Baker, kan? Melihat Aiden masuk, Lucien bertanya. Ya, Aiden mengangguk. Ini adalah rekaman Manor selama 7 hari ini. Saya telah memerintahkan anak buah saya untuk melihat semuanya sepanjang hari-hari ini. Tidak ada yang aneh ditemukan. Hampir dapat mengesampingkan kemungkinan keluarga grup terlibat dalam insiden Lindsay. Lucien menunjuk pada orang-orang yang melihat rekaman di layar komputer saat dia berbicara. L2 bukan keluarga grup. Lalu, bagaimana seharusnya situasinya? Aiden percaya kata-kata Lucien. Lagi pula, ketika mereka berbicara tentang ini tadi malam, dia hadir kami belum tahu. Saya baru saja memerintahkan kepala pelayan untuk bertanya kepada keluarga dan konsorsium di Yanam yang dekat dengannya. Kami untuk membantu menyelidiki. Saya pikir harus ada beberapa petunjuk. Lucien bangkit dan menuangkan segelas air untuk Aiden. Terima kasih, Paman Grup. Aiden mengambilnya dengan kedua tangan dan menganggukkan kepalanya untuk berterima kasih padanya. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lindsay dan atasan Anda menyalahkan Anda, keluarga Lawrence dan saya akan membuktikan bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Melihat wajah sedih Aiden, Lucien tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahunya dan menghiburnya. Aiden hampir seumuran dengan putra bungsunya sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa pada Nona Lindsay. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah mendengar kata-kata Lucien, mata Aiden langsung menjadi pedih. Bahkan cangkir yang dipegangnya retak oleh cengkeramannya. Lucien sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa reaksi Aiden begitu kuat. Tetapi dia tidak mempertanyakan yang terakhir lebih jauh. Kita semua tahu bahwa Lindsay pasti tidak akan dalam bahaya. Jangan khawatir, Lucien melanjutkan. Omong-omong, Patriark Lucien, menurutmu apakah itu pekerjaan Departemen Perang Yanam? Aiden menyeret Lucien ke sebuah ruangan kecil, menutup pintu, dan bertanya dengan suara lembut. Apa maksudmu? Lucien mengerutkan kening. Kamu seharusnya tahu bahwa Brother Geralt dan aku pernah berkonflik dengan Departemen Perang Yana sebelumnya, kan? Aiden menelan ludah dan bertanya. Sejak dia bangun, pikiran ini ada di pikirannya sepanjang hari. Semakin dia memikirkannya,
Semakin dia merasa itu mungkin. Aku tahu, Geralt membunuh para tetua dari 3 keluarga terbesar. Dan bahkan mantan kepala Departemen Perang, Godwin Linwood, telah menghilang secara aneh. Ini juga dilakukan oleh kalian, kan? Lucian mengangguk. Hal ini bukan lagi rahasia di Yanam. Semua orang tahu tentang itu. Tetapi tidak ada yang berani membicarakannya di depan umum. Jadi, mungkinkah Departemen Perang menyimpan dendam dan menculik Nona Lindsay? Dan keluarga Lawrence tidak mungkin memulai perselisihan antara Weston dan Yanam. Jadi mereka memilih untuk menyembunyikannya dari atasan saya. Lanjut Aiden. Dia telah bersiap untuk menyampaikan berita ketika Geralt kembali hem. Wajah Lucian berubah agak muram. Kata-kata Aiden tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Memang mungkin bagi Departemen Perang untuk menangkap Lindsay. Jika memang benar demikian, maka benar bagi Tuan Lawrence untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku akan menyelidiki tentara. Melihat reaksi Lucian, Aiden semakin yakin. Tunggu. Jangan terburu-buru. Lucian meraih lengan Aiden. Paman Grup, kita tidak bisa menunggu lagi. Nona Lindsay mungkin sedang disiksa bahkan pada saat ini. Aku harus menyelamatkannya sesegera mungkin untuk memastikan keselamatannya. Aiden sangat emosional. Bagaimana kamu akan pergi ke sana? Lucian memeluknya erat. Tentu saja aku akan naik mobil. Aiden merasa sedikit bingung. Dari sini ke Departemen Perang Yanam, dibutuhkan setidaknya 3 jam perjalanan. Jika dia berjalan ke sana, dia tidak akan memiliki kekuatan yang tersisa pada saat dia sampai di sana. Aku tidak membicarakan itu. Meskipun Yanam tidak sekuat Weston, itu masih Departemen Perang. Ada banyak tentara dan senjata di dalamnya. Dengan Anda pergi ke sana sendirian, konsekuensi apa lagi yang akan Anda hadapi selain terbunuh oleh mereka? Selain itu, apakah Anda memiliki pistol di tanganmu? Lucian mengukur Aiden dan bertanya perlahan. Aiden tercengang. Dia memang mengabaikan aspek ini. Meskipun dia adalah Raja Prajurit, Departemen Perang Yanam tidak lemah. Selain itu, ketika dia pergi, dia sudah menyerahkan senjata dan pelurunya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia bahkan tidak memiliki bayonet. Jadi, meskipun ini mungkin pekerjaan Departemen Perang, kamu masih harus menunggu di sini setidaknya sampai Geralt kembali untuk membahas langkah selanjutnya. Melihat Aiden sudah tenang, Lucian sedikit menurunkan nada suaranya. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Kakak Geralt mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 hingga 3 hari. Tetapi kita tidak dapat memastikannya. Aiden tahu apa yang akan dilakukan Geralt. Jadi, 2 hingga 3 hari adalah perkiraan terpendek. Tetapi untuk berapa lama? Itu tidak pasti. Bagaimana dengan ini? Aku punya beberapa teman di Departemen Perang. Kita bisa meminta mereka untuk memeriksanya. Lucian tidak tahu mengapa Aiden begitu tidak sabar. Tapi Lindsay adalah keponakannya. Jadi dia akan mencoba segalanya dia bisa terima kasih. Paman Grup. Aiden mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Lucian. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya Paman Lindsay. Anda hanya diperintahkan untuk melindunginya. Berbicara tentang rasa terima kasih, saya harus menjadi orang yang berterima kasih. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Bahkan setelah misimu berakhir, kamu masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Lindsay. Lucian meraih tangan Aiden. Sudah lama dia tidak melihat pria muda yang sentimental seperti itu. Meskipun dia mengenal beberapa orang luar biasa di industri ini, mereka hanyalah pria yang berorientasi pada keuntungan yang pandai menyanjung orang. Paman Grup, sebaiknya kau segera menghubungi mereka. Sejujurnya aku merasa ini dilakukan oleh Departemen Perang, lanjut Aiden. Oke, aku akan menelepon teman-teman itu dan meminta mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi di Departemen Perang. Aku akan memberitahumu jika aku menemukan sesuatu. Namun, kamu harus tetap di Manor. Jangan terburu-buru, dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan jika Lindsay benar-benar dikurung di sana, sebelum kamu bisa bahkan menemukannya, kamu akan ditangkap. Lucian masih sedikit khawatir. Jadi dia terus menasihati Aiden. Jangan khawatir, Paman Grup. Aku akan tenang. Aiden mengangguk setuju. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Silakan hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Silakan. Lucian melambaikan tangannya. Tepat setelah Aiden pergi, Lucian menelepon teman-temannya di Departemen Perang. Alih-alih menyebut Lindsay, dia memompa teman-temannya untuk mencari informasi tentang Departemen Perang dengan dalih mengobrol dan mengejar ketinggalan. Di dalam gua, setelah beberapa jam mencari, lelaki tua itu akhirnya menemukan catatan tentang Laut North Bay. Dia menepuknya untuk mendapatkan debu dan menyerahkannya kepada Geralt. Ini adalah buku kuno dengan catatan tentang Laut North Bay. Seharusnya ada informasi tentang Pulau Sianu itu.
Bahkan jika tidak ada dalam buku ini, Anda hanya dapat pergi dan mencari barang-barang yang ditinggalkan oleh keluarga itu. Adapun di mana itu, saya benar-benar tidak tahu. Pria tua itu memukul punggungnya dan berbaring tempat tidur batu untuk beristirahat. Terima kasih, senior. Geralt mengangguk bersyukur, mengabaikan debu di atasnya. Setelah meniupnya sekali, dia membuka buku itu. Dapat dilihat bahwa kertas-kertas seluruh buku telah menguning, dan bahkan ada beberapa air mata. Dalam buku itu, benar-benar ada catatan tentang Laut Northby. Namun, saat Geralt membaliknya, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Setelah membandingkannya dengan peta laut, Geralt menyadari bahwa pulau yang dia, Aiden, dan Master Ghost kunjungi disebut Pulau Gong. Bahkan setelah membacanya 2 kali, masih tidak ada apa-apa tentang Pulau Kerinduan. L2 tidak ada di sana. Pria tua itu mencondongkan tubuh ke samping. Melihat wajah Geralt, dia sudah bisa menebak. Ya, Geralt menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia meletakkan buku kuno itu kembali ke rak buku. Pulau Kerinduan ini memang tersembunyi dengan baik. Kurasa itu bukan pulau biasa. Apakah kamu yakin bahwa keluarga apapun yang ditinggalkan benar-benar memiliki cara untuk menemukan pulau ini? Orang tua itu bersandar lengannya, menatap Geralt, dan bertanya, "Aku tidak tahu. Tapi saat ini, tidak ada cara yang lebih baik selain ini." Geralt menggelengkan kepalanya sekali lagi. "Kalau begitu, kamu hanya bisa terus mencari di sini. Kebetulan aku belum melihat satu orang pun di sini selama beberapa dekade. Jadi kamu bisa mengobrol denganku." Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum di wajahnya. "Bukankah kamu baru saja keluar dan membeli sesuatu?" Geralt melirik sampah yang baru saja dia bersihkan. "L2 berbeda. Jika kamu tidak ada di sini hari ini, aku tidak akan keluar. Sebelum ini, aku hanya akan keluar seminggu sekali. Jika aku tetap tinggal di kamar batu ini, cepat atau lambat aku akan berubah menjadi psikopat." Orang tua itu berguling dan berkata, "Beberapa tahun yang lalu, masih ada beberapa orang yang mencoba masuk. Saya masih bisa menggoda mereka untuk bersenang-senang. Tetapi sekarang, saya tidak menemukan tipe-tipe itu lagi." Menggoda mereka. Geralt mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling gua. Melihat tulang putih di tanah, dia tiba-tiba merasakan getaran dingin mengalir di tulang punggungnya. "Aku hanya bercanda." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Omong-omong, apakah mantan kepala suku Yanam datang ke sini sebelumnya? Saya mengikutinya untuk sampai ke sini sejak awal." Geralt tiba-tiba memikirkan kejadian sebelumnya dan bertanya. Dia hanya berdiri di pintu masuk. Selain kultivator dengan roh primordial Hercules, tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. "Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita." Pria tua itu berguling lagi dan menatap Geralt. "Sepertinya aku harus berterima kasih kepada roh primordial Hercules dalam diriku. Jika tidak, aku akan mati di sini." Geralt menunjuk pada tumpukan tulang putih dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Belum tentu. Dengan kemampuanmu, tidak mungkin bagimu untuk menerobos masuk dengan paksa. Tapi aku juga tidak akan bisa menghentikanmu. Mungkin kamu akan berakhir dengan beberapa luka serius dan melarikan diri." Pria tua itu menilai Geralt saat dia menjawab. Cedera serius. Geralt merasa bahwa orang tua itu berbicara lebih dan lebih berani. Jadi dia berhenti menjawab. "Ngomong-ngomong, senior, aku masih punya satu pertanyaan." Geralt ingin merokok. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dia menyentuh peta laut dan berkata dengan tergesa-gesa. "Tanya saja." Orang tua itu berkata dengan dingin. "Peta laut ini." Geralt mengeluarkan peta laut dan berjalan menuju lelaki tua itu. "Sebelumnya, saya melihat Pulau Kerinduan di peta laut ini, tetapi terus bergerak dan hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Dari dulu, belum melihatnya lagi. Anda ingin bertanya kepada saya apa yang terjadi dan bagaimana membuatnya muncul kembali. Lalu dengan peta ini, Anda dapat memastikan lokasi yang tepat dari pulau itu dan menemukan cara yang lebih baik untuk sampai ke sana." Lelaki tua itu mengambil peta laut dan melihatnya 2 kali sebelum membuangnya begitu saja. Benar, mendengar lelaki tua itu mengatakan semua yang ada di pikirannya, Geralt mengangguk penuh semangat dan menunggu dengan tenang. Siapa yang mengira bahwa kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu akan membuat Geralt merasa tertekan. "Saya pikir Anda akan tahu." Geralt mengambil peta laut dan memasukkannya kembali dengan aman ke dalam sakunya. Saya hanya penjaga di sini, bukan ensiklopedia. Bagaimana saya tahu tentang hal-hal itu?" Orang tua itu duduk dan mengeluarkan sebuah kotak logam dari samping tempat tidur. Dia mengeluarkan selembar kertas rokok dan meletakkan segenggam tembakau di atasnya. Setelah menggulung dan menyegelnya dengan air liurnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. "Apakah kamu punya korek api?"
Ya, Geralt mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok untuk lelaki tua itu. Lalu, dia merokok satu juga. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dari apa yang Anda katakan, saya merasa bahwa Pulau Kerinduan ini bukan tempat biasa. Seharusnya sangat sulit untuk menemukannya. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana kakekmu menemukannya. Di tempat pertama, orang tua itu berbicara sambil merokok. Kalau saja aku tahu. Geralt menghembuskan kepulan asap dan menjawab perlahan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pencarian. Orang tua itu mengulurkan tangannya yang menggenggam rokok dan menunjuk ke rak buku. Geralt berjalan ke depan rak buku dan terus mencari dengan rokok masih di mulutnya. Sementara itu, saat Geralt masih mencari catatan suku Seadom, jauh di pangkalan rahasia di pinggiran Yanam, Lindsay sudah dikurung di sana selama 3 hari. Dia telah dikurung di sana selama 3 hari, dikurung di penjara yang hampir gelap gulita tanpa cahaya, dan hanya ada sekitar 4-5 kaki persegi ruang. Ketika dia berjalan ke depan, dia bisa merasakan jeruji besi yang dingin. Waktu makan, sebuah suara tidak sabar dan berisik datang dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Lindsay melihat cahaya senter. Dengan cahaya redup inilah dia bisa melihat sekelilingnya. Dia memang berada di penjara yang sangat kecil. Lingkungan tampaknya memiliki konstruksi yang sama. Tetapi sepertinya dia adalah satu-satunya yang ditahan di sini. Lindsay tidak pernah mendengar suara lain atau melihat orang lain mengirim makanan ke sel lain. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah kotak makan siang yang agak tua dilemparkan ke dalam selnya. Di mana ini? Lindsay mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Tidak lama setelah Aiden mengirimnya pulang, dia menerima perintah dari ayahnya untuk kembali ke Yanam sekali lagi untuk memberi paman grup kejutan. Dan hadiah kejutan itu ada di sakunya, dibungkus dalam amplop namun. Begitu dia tiba di Yanam, begitu dia turun dari pesawat, dia disergap dari belakang, dan mulutnya ditutup dengan handuk basah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika dia bangun lagi dari efek anestesi, dia sudah ada di sini. Adapun amplop dan barang-barang lainnya bersamanya, semuanya hilang. Hanya pakaiannya yang tersisa. Gadis, aku memperingatkanmu untuk tidak bertanya. Atau kamu mungkin kehilangan nyawamu di sini. Sebuah suara yang dalam terdengar. Apakah kamu orang barat? Mendengar suara itu, Lindsay sedikit terkejut. Apakah aku di Weston atau Yanam? Jika kamu bertanya sekali lagi, hidupmu mungkin akan diambil begitu saja. Aku dia pihak lain tidak banyak bicara dan pergi ke kanan pergi. Lindsay memanggil beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Dia hanya bisa tanpa daya mencari kotak makan siang dalam gelap dan makan makanan biasa-biasa saja. Meskipun rasanya agak buruk, jika dia tidak makan, dia mungkin benar-benar mati di sini. Setelah minum air di kotak makan siang dan mengisi perutnya, Lindsay mulai memikirkan mengapa dia ada di sini. Tidak peduli berapa banyak dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Hatinya dipenuhi kecemasan dan ketakutan, dan dia tiba-tiba memikirkan Geralt dan Aiden. Meskipun berbahaya berada di sisi mereka dan mereka tidak merawatnya sebagai wanita muda dari sebuah keluarga besar, bagaimanapun, dia selalu aman. Lindsay tahu dengan jelas bahwa dengan Geralt atau Aiden di sisinya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Sekarang dia dikurung di sini. Dia bahkan tidak yakin apakah dia berada di Weston atau Yanam. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tinggal di tempat kecil ini. Setelah pria itu mengantarkan makanan untuknya, dia kembali ke tempat dia datang, naik melalui tangga. Dia mendapat untuk mengetahui alasan tempat ini gelap adalah karena berada di bawah tanah. Sebuah pintu besi tebal dipasang ke rumah dan penjara, dan tidak ada seberkas cahaya pun yang bisa masuk. Apakah Anda pikir perlu untuk memindahkan semua orang yang dikurung di sini hanya karena gadis ini? Kapan dia datang? Seorang pria berseragam Departemen Perang Yanam bertanya. Kedua orang ini adalah prajurit Departemen Perang. Mereka telah diperintahkan untuk menjaga Lindsay. Salah satunya adalah seorang pemimpin kecil tim Departemen Perang, dan satu lagi adalah bawahannya. Bukan ini yang harus kita ketahui. Karena ini adalah misi dari atasan. Kita hanya harus mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah. Orang yang keluar dari penjara adalah pemimpinnya. Mendengar kata-kata bawahannya, dia segera memarahinya dengan suara rendah. Hanya ada 2 dari kita di sini. Selain itu, saya hanya merengek kepada Anda, pemimpin. Bagaimana saya bisa mengatakan ini kepada orang lain? Terjebak di sini selama 2 hari. Bawahan merasa agak bosan. Selain pria yang mengirim makanan dan minuman tepat waktu setiap pagi dengan mobil,
Dia tidak akan melihat orang lain sepanjang hari. Dan bahkan tidak ada suara yang terdengar. Pokoknya, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Dari yang tahu, ini adalah masalah yang sangat penting. Apa yang kita lakukan sekarang adalah misi rahasia untuk Departemen Perang. Jika kamu tidak takut mati, kamu dapat terus menyebut-nyebut ini. Jika kamu mendapat masalah, jangan libatkan aku. Kapten tampaknya tidak berani berkata banyak. Setelah mengatakan itu, dia berhenti. Bawahan itu tidak ingin membodohi dirinya. Jadi dia berhenti berbicara. Tanpa diduga, tepat setelah percakapan mereka, sebuah mobil berhenti di luar. Ingat, jangan katakan sepatah kata pun. Anda mungkin ingin mati, tetapi saya tidak. Kapten mengingatkannya dengan suara lembut sebelum berlari untuk membuka pintu. Aku tahu. Bawahan itu mengangguk dan membersihkan meja dengan cepat. Sebelum kapten bisa membuka pintu, pintu didorong terbuka. Dan seorang pria parubaya dengan lencana lengan senior dari Departemen Perang Yanam masuk. Di belakang dia, ada 4 tentara bersenjata. Apakah ada sesuatu? Begitu pria parubaya itu masuk, dia bertanya. Tidak, sejak dia dikurung, dia telah tinggal di sel dengan patuh. Ketika saya membawakan makanan untuknya, saya berbicara dengannya dalam bahasa Weston seperti yang diinstruksikan. Dia mungkin bertanya-tanya apakah dia ada di Yanam atau Weston sekarang. Kapten berdiri tegak dan menjawab. Bagus, ketika ini selesai, saya akan memberi Anda semua promosi di peringkat. Pria parubaya itu menepuk pundaknya dengan puas. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa pria parubaya ini tidak lain adalah pria yang telah melaporkan kepada Carter Lucap tentang kedatangan Gerald di Yanam dan orang yang bertanggung jawab yang ingin mengirim armada untuk menyingkirkan mereka. Karena dia merasa Carter Lucap tidak melakukan apa-apa setelah menjadi kepala, dia memutuskan untuk menanganinya sendiri secara diam-diam. Pada saat dia menyelesaikan semuanya, dia kemudian akan menggantikan Carter dan menjadi kepala yang baru. Selain itu, dia percaya bahwa setelah dia mengakui semua yang telah dia lakukan, seluruh Departemen Perang akan mendukungnya. Terima kasih Anda, Tuan, kata kapten dan bawahannya dengan serempak. Saya datang ke sini hari ini bukan hanya untuk memeriksa situasi, tetapi juga untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak hanya Anda berdua di sini. Saya akan mengirim tim kecil ke sini setiap hari. Pria parubaya itu berhenti sejenak saat dia berbicara. Apakah ada bahaya? Mendengar ini, keduanya segera merasa sedikit takut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak untuk sekarang, pria parubaya itu membantah. Sebenarnya, alasan tindakannya sangat sederhana. Ketika dia menculik Lin Sai setelah kepergian Gerald dari Yanam, dia sudah mengirim anak buahnya untuk mengawasi keluarga Lawrence. Saat Lin Sai pergi, mereka mengikutinya dan melakukan penculikan ketika dia tiba di Yanam. Dia melakukan itu karena dia ingin menggunakan Lin Sai untuk membuat Gerald kembali sehingga dia bisa membuatnya jatuh ke perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Selama dia bisa membunuh Gerald, dia akan dapat membangun posisinya di Departemen Perang. Tetap saja, dia tidak menyangka bahwa Gerald akan benar-benar kembali. Dan ketika dia menyarankan ini kepada Carter, sarannya telah ditolak dengan tegas. Jika mereka mengikuti sarannya, Gerald pasti sudah mati di laut sekarang. Tapi sekarang, mereka telah membiarkan Gerald memasuki Yanam. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi terakhir kali Gerald datang. Jadi dia khawatir Gerald akan menemukan tempat ini. Bagaimanapun, dampak yang diberikan Gerald padanya terakhir kali terlalu kuat. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak takut akan bahaya apapun. Kapten sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan dan menggigit peluru saat dia menyetujuinya. Kamu bisa keluar dan bersiap. Lakukan dengan cepat, pria parubaya itu mengangguk dan melambaikan tangannya pada orang-orang di luar. Ya, tak disangka. Selain beberapa yang berdiri di pintu, selusin pria dari luar juga menjawab serempak. Apa ini? Kapten bertanya dengan hati-hati. Aku sedang memasang jebakan di sekitar tempat ini. Kalian berdua tidak perlu keluar untuk saat ini. Aku akan mengirimimu makanan dan air setiap hari, kata pria parubaya itu. Dimengerti, kapten menjawab dengan cepat. Apakah dia di dalam? Pria parubaya itu menunjuk ke pintu besi. Ya, kata kapten. Bawa aku padanya. Pria parubaya itu berjalan menuju pintu besi. Kapten mengambil beberapa langkah dengan cepat dan berjalan di depan pria parubaya untuk membuka pintu besi. Kemudian, dia menerangi jalan dengan senter. Berjalan di sepanjang jalan yang panjang, mereka akhirnya tiba di sel tempat Lin Sai ditahan. Lin Sai Lawrence melihat wanita di sel. Pria parubaya itu menunjukkan senyum di wajahnya. Ini adalah alat tawar-menawar yang akan dia gunakan untuk mengancam Gerald. Dia tahu bahwa selama Lin Sai ada di tangannya,
Geralt akan masuk ke perangkapnya cepat atau lambat. Siapa kamu? Melihat cahaya dari senter, Lindsay berdiri dan bertanya. Kamu tidak harus tahu seluruh saya. Anda hanya perlu ketahuilah bahwa selama Anda tinggal di sini dengan patuh, Anda akan sangat membantu saya. Namun, jika Anda berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain, saya akan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Pria parubaya itu berjalan ke depan dan berbicara dengan Lindsay dari seberang jeruji besi. Anda dari Departemen Perang Yanam, kan? Lindsay menatap pria itu. Dan ketika senter bergoyang, dia melihat lencana lengan di lengannya. Benar, saya memang dari Departemen Perang Yanam. Tetapi apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda tahu tentang ini? Bisakah Anda mengirim pesan dari sini? Jangan lupa bahwa semua barang milikmu sudah disita. Kamu hanya bisa berteriak. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Oke, kalau begitu, aku akan tetap di sini. Setelah mengetahui identitasnya, Lindsay mengerti bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Dia berbalik dan duduk di bagian terdalam sel. Awasi dia dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti? Setelah berbicara dengan Lindsay, pria parubaya itu menoleh ke kapten dan berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya identitasnya? Kapten melihat gadis kurus di sel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak orang telah ditahan di penjara rahasia ini. Tetapi tidak ada yang diperlakukan begitu serius sebelumnya sampai-sampai mereka harus memasang jebakan di luar. Tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang tidak boleh Anda tanyakan? Pria parubaya itu memelototinya dan memarahinya dengan suara rendah. Kapten bergidik dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nona Lawrence, kita akan bertemu lagi. Tapi ketika itu terjadi, itu tidak akan terjadi di tempat ini. Pria parubaya itu menatap Lindsay. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Lindsay berdiri di dalam sel. Dia secara kasar telah mengetahui situasinya. Dia kemungkinan besar adalah umpan untuk menarik targetnya. Dan targetnya adalah Geralt, yang telah membuat masalah di Departemen Perang Yanam sebelumnya. Selain itu, Lindsay benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk Departemen Perang Yanam untuk menculiknya. Di keluarga grup, Lucian menerima berita dari Departemen Perang. Apakah kamu serius? Kemana dia pergi? Setelah menerima berita itu, Lucian segera kembali ke kamarnya dan bertanya dengan suara rendah ke telepon. Entahlah, aku hanya melihatnya pergi dengan beberapa pria. Dia tampak sangat gugup dan berhati-hati. Selain itu, ketika Geralt datang ke Yanam sebelumnya, dia pernah mengusulkan untuk pindah di laut. Tetapi Carter menolak lamarannya. Maddox Caber telah sangat terlibat dan agresif sejak Godwin Linwood berkuasa. Sekarang dia memiliki kepala yang tidak berpikir seperti Carter Lucap. Dia seharusnya tidak bisa menahan kesepiannya. Mendengar kata-katanya, kata Lucian. Iya, setelah Carter menjadi kepala, Maddox telah melakukan banyak hal baik secara terbuka maupun diam-diam. Dia memiliki niat untuk menggantikan kepala. Nona Lawrence dari Weston kemungkinan besar adalah bagian dari rencananya, kata orang di ujung telepon. Oke, lanjutkan untuk mengawasinya. Hubungi saya setiap kali ada berita. Jika kamu bisa mengetahui apa yang Maddox coba lakukan, itu yang terbaik. Lucian mengangguk. Aku akan mencoba yang terbaik. Maddox adalah orang yang sangat berhati-hati. Sangat sulit untuk mengikuti atau mengoreknya. Tapi aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Orang itu terdengar agak gelisah. Tapi dia tetap menyetujuinya. Maaf merepotkanmu. Aku akan berterima kasih dengan benar saat kita bertemu lagi nanti. Lucian sangat berterima kasih atas bantuannya. Kita bicarakan itu nanti. Jangan panggil aku untuk saat ini. Ketika aku mendapatkan petunjuk, aku akan menghubungimu, kata pria itu. Tidak masalah, jawab Lucian. Mendengar ini, dia langsung menutup teleponnya. Duduk di kamarnya, Lucian meminum tehnya dan mulai merenungkan percakapan telepon yang baru saja dia lakukan dengan pria itu. Dia adalah direktur kantor di Departemen Perang, jadi pangkatnya dianggap tidak terlalu tinggi. Namun, bukan berarti pangkatnya rendah. Dia masih akan dianggap sebagai bagian dari tingkat atas. Ketika Lucian datang ke Yanam beberapa dekade yang lalu, dia mengenalnya secara kebetulan. Dengan bantuannya, Lucian dapat membangun posisinya di Yanam. Meskipun mereka tidak saling menghubungi selama beberapa tahun, mereka masih berteman baik. Kali ini, ketika Lucian meminta bantuannya, dia setuju untuk itu segera. Apa yang dia katakan? Pelayan itu berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat Lucian menutup telepon, dia bertanya, spekulasi Aden seharusnya benar. Hilangnya Lindsay tampaknya benar-benar ada hubungannya dengan Departemen Perang. Dan sangat mungkin bahwa Maddox adalah orang yang bertanggung jawab untuk itu.
Lucian menyalakan sebatang rokok dan berbicara perlahan. Maddox Caber, bukankah dia orang yang bertanggung jawab atas laut? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan masalah ini? Pelayan itu bingung. Kamu tidak tahu bahwa ketika Geralt kembali ke Yanam, Departemen Perang langsung mengetahuinya. Maddox berencana untuk langsung memusnahkan Geralt di laut. Tetapi Carter menolaknya dengan tegas. Jika hilangnya Lindsay benar-benar ada hubungannya dengan dia, dia seharusnya berencana menggunakannya untuk mengancam Geralt. Kalau begitu, saudara Lawrence seharusnya tidak tahu tentang ini. Atau, jika dia tahu sedikit, dia tidak mungkin mengatakannya secara langsung. Lagi pula, Departemen Perang yang bertanggung jawab. Jika dia melaporkannya, itu pasti akan membuat segalanya menjadi kacau, bahkan lebih besar. Lucian mengisap rokoknya sambil menganalisis berbagai hal. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Guru, saya pikir saya harus mengingatkan Anda tentang hal ini. Meskipun keluarga kami memiliki posisi tinggi di Yanam, kami tidak dapat berselisih dengan Departemen Perang karena Lindsay. L2 akan sangat buruk bagi kita. Kepala pelayan khawatir bahwa Lucian mungkin tidak mempertimbangkan ini demi hubungannya dengan Lawrence keluarga. Tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Departemen Perang secara langsung. Ini akan seperti memukul batu dengan telur. Tentu saja saya tahu. Lucian memutar matanya. Lalu, apa maksudmu? Kepala pelayan melanjutkan. Tidak ada yang khusus. Saya hanya akan membiarkan dia terus mengawasi Departemen Perang dan Maddox Caber. Adapun sisanya, kami akan menunggu Geralt kembali dan mendiskusikannya dengannya sebelum membuat keputusan. Lucian menghembuskan kepulan asap dan berkata dengan dingin. Ini memang cara terbaik. Pelayan itu mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Frey? Lucian mengangkat kepalanya dan bertanya. Masih belum ada, Tuan. Saya menduga bahwa Tuan Muda telah terbunuh. Kepala pelayan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Tapi, cukup, jangan katakan itu. Tidak menunggu kepala pelayan menyelesaikan kata-katanya, Lucian melambaikan tangannya. Dia tahu apa artinya. Tetapi dia tidak mau mempercayainya. Dia adalah anak angkat yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menghilang dalam semalam bahkan tanpa meninggalkan satu petunjuk pun? Apakah kamu ingin melanjutkan penyelidikan? Pelayan itu berhenti dan bertanya. Mari kita berhenti untuk saat ini sampai kita menyelesaikan masalah yang ada. Lucian menghela nafas panjang. Ketika dia mengatakan itu, dia merasa seolah-olah auranya telah berkurang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kepala keluarga. Bahkan, dia lebih terlihat seperti orang tua di tahun-tahun terakhir hidupnya. Dipahami, kepala pelayan mengangguk dan berhenti berbicara di dalam gua. Geralt masih mencari rahasia suku Seadom yang disimpan di sini. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun ada cahaya yang masuk dari pintu masuk gua, karena hujan deras, langit menjadi gelap. Jika dia tidak memeriksa teleponnya, dia tidak akan tahu apakah itu siang atau malam. Satu-satunya suara yang bisa terdengar samar-samar adalah suara hujan deras dan guntur sesekali. Mencari satu rak buku penuh dalam sehari. Saya yakin Anda akan dapat menemukannya dalam seminggu. Orang tua itu menghabiskan sebagian besar waktunya duduk bersila di ranjang batu, bersandar ke dinding sambil menatap Geralt. Jangan mengolok-olok saya, senior. Tolong bantu saya. Saya masih memiliki urusan lain untuk diurus. Dan saya kehabisan waktu. Geralt tersenyum pahit. Dia menggosok tangannya yang agak sakit dan berbicara. Cari sendiri. Aku sudah sangat tua. Kekuatan fisikku sudah lama habis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok. Siapa yang akan percaya itu? Geralt berkata dengan jijik. Saya tidak dapat membantu Anda mencarinya. Tetapi jika Anda tertarik, saya dapat mengajari Anda cara membuat ki esensial Anda beresonansi dengan energi alam di sekitarnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Betulkah? Saat dia mendengar itu, mata Geralt langsung bersinar. Namun, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Lupakan saja, aku akan terus mencari apa yang aku butuhkan. Oh, apakah kamu tidak tertarik? Orang tua itu tidak menyangka bahwa Geralt akan mengatakan itu. Aku sangat tertarik. Geralt menggelengkan kepalanya lagi. Jadilah muridku, dan aku bisa mengajarimu. Orang tua itu membuang rokoknya dan berkata dengan serius. Kalau di lain waktu, saya pasti langsung setuju. Tapi sekarang, saya masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Selain itu, mengendalikan energi alam tentu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Geralt menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit penyesalan. Selain itu, Anda memberi tahu saya sebelumnya bahwa level kultivasi saya saat ini sangat rendah.
Dan saya belum menguasai kekuatan roh primordial Hercules sepenuhnya. Bahkan jika saya ingin belajar, saya khawatir saya hanya bisa mempelajari dasar-dasarnya. Saya tidak menyangka Anda masih cukup sadar diri, orang tua itu mengangguk puas. Senior, setelah saya menyelesaikan semua penting, saya pasti akan kembali ke sini dan belajar di bawah Anda. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk menjadi murid Anda. Geralt berkata sambil terus mengambil buku-buku berdebu di rak buku dan mengobrak-abriknya. Bisakah Anda memberitahu saya hal-hal merepotkan apa lagi yang Anda harus dipecahkan? Pria tua itu menyilangkan kaki dan berpose seolah sedang mendengarkan sebuah cerita. Seorang teman saya secara aneh menghilang di Yanam. Aku harus menyelamatkannya, karena lelaki tua itu bahkan bisa mengetahui tentang roh primordial Hercules dan cermin pengabdian. Geralt berpikir bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. Selain itu mungkin masalah yang sangat kecil baginya. Oke, katakan di mana dia dan bagaimana penampilannya. Aku bisa membawanya kembali dalam setengah hari. Benar saja. Lelaki tua itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia menghilang dengan aneh. Jika aku tahu di mana dia berada, aku pasti sudah menyelesaikannya. Geralt menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jadi, dia menghilang. Mengapa kamu terus menghadapi hal-hal aneh seperti itu? Pria tua itu mengerutkan alisnya dan tertawa serak. Jika saya tahu itu, saya mungkin tidak akan menghadapi semua masalah ini. Geralt secara acak mengambil sebuah buku dan membalik-baliknya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya melebar. Di halaman yang dia buka, kata-kata The Records of the Seadom Tribe tertulis dengan jelas di atasnya meskipun ditulis dalam aksara kuno suku. Geralt masih bisa mengenali mereka entah bagaimana. Lagi pula, dia telah melihat banyak skrip seperti itu di ruang rahasia keluarga Futaba. Menemukannya, melihat reaksi Geralt yang mengejutkan, lelaki tua itu berguling dari tempat tidur dan bertanya sambil bergegas ke depan. Ini seharusnya dia. Tangan Geralt gemetar karena kegembiraan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.